Sahabat Indonesia, dari gonjang-ganjing rekening yang diblokir, rekening tidur atau dormant, atau rekening tidak aktif, setelah pemblokiran itu atau pemberhentian sementara, ternyata didapatkan hasil bahwa ada 400 sekian miliar yang berhasil diamankan oleh pemerintah atau melalui PPATK, yaitu Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan. Jumlahnya 400 sekian miliar ya. Nah, itu adalah dana yang didapatkan dari rekening tidur dari tindak pidana ataupun ya mayoritas adalah judi online, dan juga ada tindak pidana-pidana yang lainnya. Nah, data yang lain juga menunjukkan bahwa rekening yang dimiliki oleh judi online setelah pemblokiran itu nyungsep atau turun sekitar 70%. Dari sebelum pemblokiran itu ada dana untuk deposit judi online itu sekitar 5 triliun ya, 5 triliun. Kemudian setelah ada pemblokiran itu turun hanya 1 triliun rupiah. Nah, ini ada tren yang menarik. Tetapi di sisi lain masyarakat juga nampaknya jengah dengan peraturan yang semacam ini ya, karena ada sebagian masyarakat yang dananya terblokir padahal itu adalah real dana miliknya gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya posisi pemblokiran dana atau rekening tidur atau dormant ini, dan rekening tidur itu apa sebetulnya gitu ya, sehingga kemudian pemerintah melalui PPATK melakukan pemblokiran sementara. Nah, tapi itu bisa dibuka lagi. Oke, nanti akan kita buka data-datanya, seberapa efektif dan seberapa positif dari dana atau dari pemblokiran itu, dan efeknya terhadap masyarakat itu seberapa besar gitu ya. Apakah efek yang positif ini sangat worth it terhadap keresahan masyarakat itu. Jadi informasi yang disampaikan oleh PPATK progress reportnya kemarin adalah setelah pemblokiran itu dilakukan, ternyata berhasil membuat nyungsep rekening judi online itu dari deposit yang biasanya 5 triliun menjadi 1 triliun. Kemudian juga berhasil mengamankan dana tindak kejahatan pidana, ada dana sekitar 400 sekian miliar ya, dari dana rekening yang dorman itu tadi. Nah, memang ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal ya, bukan dalam minggu ini, tapi sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi puluhan juta rekening tidur itu yang diblokir. Kemudian setelah itu ada yang mengadu, jadi rekeningnya kok diblokir gitu ya. Kemudian disampaikan data-datanya, validasi, dan akhirnya dibuka lagi. Itu sekitar 28 juta rekening seluruh Indonesia. 28 juta rekening itu yang kemudian dibuka lagi setelah diblokir. Nah, itu yang disampaikan oleh Ketua PPATK kepada beberapa media termasuk detik.com yang menyebutkan kondisi perkembangan atau progres reportnya dari pemblokiran rekening itu ya. Nah, dari pihak bank juga sempat menyampaikan kalau memang ada pihak nasabah yang rekeningnya terblokir, silakan konfirmasi kemudian menyampaikan data-datanya lagi dan akan dibuka. Jadi pembukaan rekening blokir itu bisa dilakukan di bank yang bersangkutan, kemudian juga bisa di PPATK. Nah, ini catatannya. Jadi memang ini merupakan strategi untuk melindungi nasabah. Itu kata Ketua PPATK Ivan Yustiandana, yang menyebutkan bahwa ini merupakan langkah untuk melindungi nasabah, rekening nasabah dari tindak kejahatan. Misalkan jual beli rekening yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi juga ya. Jadi orang disuruh buat rekening, kemudian dibayar berapa dan rekeningnya dibawa oleh orang lain yang memang berniat jahat gitu ya. Kemudian juga transaksi tindak pidana kejahatan, misalkan penipuan, kemudian belanja online dan penipuan juga, dan judi online juga. Nah, itu sasarannya semacam itu. Nah, apakah ini memang jadi sesuatu yang efektif gitu ya untuk melakukan tindakan pemblokiran itu? Karena bagaimanapun juga ini masyarakat yang
sebenarnya tidak ada masalah dengan rekeningnya, hanya karena memang tidak menggunakan rekening itu ya. Jadi buka rekening kemudian dananya ditransfer oleh putra-putrinya atau memang untuk menyimpan dana dan ya sudah disimpan, tidak dilakukan transaksi apa-apa selama 3 bulan. Nah itu juga jadi terblokir. Nah eksesnya masyarakat memang begitu khawatir, begitu resah, kemudian banyak yang melakukan tarik tunai gitu ya. Banyak melakukan tarik tunai sehingga begitu banyak keresahan yang timbul dari kegiatan ini. Nah, meskipun tadi sempat disampaikan oleh Ketua PPATK bahwa ada progress reportnya yang cukup bagus gitu ya. Nah, apakah ini memang worth it dengan hal semacam itu? Nanti kita lihat lagi beberapa catatan dari kondisi di masyarakat kita saat ini. Iya, keresahan pemblokiran rekening itu membuat beragam lapisan masyarakat berkomentar, kemudian menyampaikan pendapatnya, termasuk dari kalangan tokoh masyarakat dan juga kaum intelektual ya. Tapi sebelum itu, kemarin saya dapatkan informasi dari Republika Online tentang pendapat Profesor Mahfud MD ya tentang pemblokiran ini seperti apa, dilihat dari hukumnya gitu ya. Nah, sebelumnya PPATK juga sempat menyampaikan dalam puluhan juta rekening itu 128 juta sudah diaktifkan lagi karena data-data dimasukkan lagi oleh nasabah. Kemudian ada 140.000 rekening yang ternyata itu sudah tidak aktif selama 10 tahun ya, diblokir dan nilainya mencapai 400 miliar rupiah sekian gitu ya. Nah, terkait dengan pemblokiran ini, Profesor Mahfud MD ini sempat menyampaikan bahwa ini adalah tindakan yang jahat, gitu, tindakan yang sangat jahat. Kenapa? Karena pemblokiran ini secara umum ya. Jadi pemblokiran terhadap rekening yang tidak aktif selama sekian periode, tapi itu semuanya langsung dipangkas begitu, diblokir. Nah, mestinya tidak seperti itu, karena menurut Prof Mahfud ini pemblokiran itu boleh-boleh saja, tetapi kan harus melalui lembaga yang berwenang, yaitu Bank Indonesia, kemudian Otoritas Jasa Keuangan. Itu memang punya wewenang untuk memblokir. Itu pun tidak diblokir langsung secara mutlak seperti sekarang ini ya. Profesor Mahfud MD juga mencontohkan bagaimana pemblokiran itu. Jadi tidak secara umum diblokir, tetapi harus ada dugaan dulu bahwa rekening ini adalah rekening yang digunakan untuk tindak pidana atau kejahatan atau kriminal. Kalau ada kecurigaan itu, baru rekening itu kemudian dilakukan pemblokiran, kemudian diselidiki gitu ya. Nah, Profesor Mahfud MD juga sempat mencontohkan dulu ketika menangani rekening Al Zaitun, Profesor Mahfud MD sempat memblokir. Jadi bertahap, diblokir dulu 3 hari, kemudian diselidiki, kalau belum selesai diperpanjang blokirnya, ditambah lagi 5 hari. Jadi bertahap, tidak langsung diblokir langsung mati itu ya, enggak. Tetapi bertahap, kemudian juga tetap dicairkan, misalkan setiap harinya boleh diambil hanya 10% atau 5%. Ini untuk mengantisipasi orang yang bersangkutan ini tidak dirugikan atau tidak dimatikan. Bayangkan kalau kemudian rekening itu ditutup total sementara mereka punya aktivitas operasional yang harus dilakukan gitu ya. Karena itu ini menurut Profesor Mahfud MD ya sesuatu yang jahat gitu ya, tiba-tiba diblokir. Kalaupun memang harus dilakukan pemblokiran, yaitu tadi. Jadi jangan semuanya diblokir gitu ya. Karena kan harus ada indikasi dulu. Oh, ini terindikasi tindak pidana, ini terindikasi tindak kriminal. Baru kemudian rekeningnya diblokir. Nah, itu pun dilakukan secara bertahap. Jadi bertahap itu ya ini apa tadi ya, tidak langsung diblokir langsung habis gitu, berhenti enggak, tapi hanya 5 hari kemudian diselidiki dan dikonfirmasi pada yang bersangkutan. Nah, karena itu ini jadi catatan tersendiri dan disebutkan oleh Profesor Mahfud MD juga bahwa pemblokiran rekening ini karena dilakukan oleh PPATK ya ada indikasi ini tekanan dari penguasa atau kekuasaan tertentu yang menekan gitu ya untuk melakukan ini. Padahal menurutnya PPATK tidak punya wewenang itu, tetapi yang punya wewenang adalah
Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan ya yang punya untuk melakukan pemblokiran itu. PPATK punya, tapi itu harus atas perintah ya, harus atas perintah. Jadi tidak dilakukan sendiri dan tidak langsung mutlak semuanya semacam itu. Profesor Mahfud MD juga sempat melakukan cek terhadap rekening-rekening beliau karena beliau punya beberapa rekening di beberapa bank, dan itu karena aktivitas beliau yang memang beragam sehingga punya beberapa rekening itu. Tapi semuanya aman, tidak terblokir. Jadi menurut beliau semacam itu ya. Oke, menurut Anda apakah memang pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK itu memang harus dihentikan, atau harus, kalau memang iya, harus diseleksi ya, selektif terlebih dahulu. Jadi ditentukan dulu ini rekening yang mana yang diduga ada dugaan, kemudian baru dilakukan pemblokiran, dan itu pun dilakukan secara bertahap, tidak semuanya langsung dilakukan pemblokiran seperti yang dilakukan saat ini ya. Oke, silakan Anda yang ingin berbagi pendapat silakan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, salam dan sukses selalu untuk Anda.